Tak ada karpet merah, hanya tumpukan dokumen proposal dan wajah-wajah lelah. Kamis, 2 Juli 2026, sejumlah kepala desa yang tergabung dalam abdesi dari Pulau Simelu rela menempuh perjalanan laut berpuluh jam demi satu tujuan menyambangi kantor DPR Aceh dan mengadu langsung kepada anggota Komisi 1, Insinyur Iskandar. Yang mereka bawa bukan proyek, tapi jeritan masyarakat terkait jalan desa yang makin rusak, gaji aparat yang nunggak berbulan-bulan, pertumbuhan ekonomi masyarakat yang menurun dan pupuk yang lenyap dari kios saat petani paling butuh. Kami menempuh perjalanan berhari-hari ke kantor Bapak, karena rakyat kami sangat membutuhkan terobosan dan solusi terkait peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur di tingkat desa, kata Juardi Ketua Abdesi Simelu. Pak Iskandar, jalan kami sudah seperti kubangan. Geliat ekonomi masyarakat menurun, gaji aparat desa tidak stabil dan pupuk di tingkat petani susah didapat sehingga ekonomi masyarakat mati pelan-pelan, ucapnya. Bagi warga Simelu, jalan bukan sekadar aspal. Jalan adalah nadi. Kalau nadi putus, seluruh desa ikut sesak napas. Keluhan kedua membuat ruangan hening. Banyak kaur, kasih, hingga kepala dusun yang gajinya sering tertunggak. Mereka ini yang tiap hari urus surat miskin, urus stunting, urus konflik warga. Tapi dapurnya sendiri sering kosong. Bagaimana mau melayani, kalau perut mereka sendiri lapar, timpal Radiansyah Kades Simpang Abail. Gaji bukan soal angka. Bagi mereka, itu soal harga diri dan keberlangsungan pelayanan di desa paling ujung Aceh itu. Keluhan paling mendesak datang dari Kades Situbu Kecamatan Teupah Tengah Nasri. Stok pupuk subsidi urea dan NPK sering kosong. Di pasar gelap harganya 2 kali lipat. Kalau musim tanam ini lewat tanpa pupuk, berarti 1 tahun ke depan masyarakat gagal panen dan anak-anak kami mau makan apa, keluhnya. Bagi petani Simelu, pupuk bukan barang. Pupuk adalah harapan untuk semusim kehidupan. Mendengar semua itu, Insinyur Iskandar anggota DPR Aceh berdiri dan menyalami satu persatu para kades sembari menerima balutan proposal. Ia tak berjanji muluk, tapi ia berjanji hadir. Saya dengar, saya catat, dan saya rasakan. Ini bukan sekadar laporan, ini amanah. 3 hal ini pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan aparat desa, serta pupuk, akan kami tindak lanjuti solusinya sehingga harapan para kepala desa bisa dapat teratasi. Saya juga akan panggil pihak dinas terkait untuk duduk bersama membahas masalah ini, tegasnya. Karena membangun Aceh harus dimulai dari membangun desa. Kalau desa di Simelu kuat, maka Aceh di mata Indonesia juga akan kuat, ucapnya. Pada kesempatan itu, Insinyur Iskandar juga mendampingi dan memfasilitasi para kepala desa untuk bertemu dinas-dinas terkait dalam penyerahan proposal pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Perjalanan laut dan darat yang melelahkan, tak menyurutkan langkah para kades. Karena di balik seragam dinas mereka, ada ratusan kepala keluarga yang menunggu kabar baik. Ada beberapa kepala desa dari Simelu. Pertama, melakukan pertemuan dengan Pak Insinyur Iskandar sebagai anggota DPR Aceh, Komisi 1, Dapil 10. Kami mencoba berkoordinasi dan memohon kepada Pak Iskandar terkait dengan pertama masalah bimbingan teknik atau BIMTEK kepala desa di 2027, melakukan koordinasi dan mencoba mencari peluang-peluang apa yang bisa diajukan ke dinas-dinas yang ada provinsi untuk kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di desa yang ada di Simelu. Itu yang pertama. Terkait dengan kelangkaan, sebenarnya bukan kelangkaan pupuk ya, tapi pupuk itu ada. Tapi mungkin yang bersubsidi, tapi bersubsidi itu yang sifatnya itu tetap ditebus. Jadi terkait dengan tadi terjadi pengurangan dana, sekarang warga juga agak kesulitan untuk membelinya itu walaupun sudah harga subsidi. Jadi kami juga memohon kepada Bapak Iskandar tadi mungkin ada peluang, ada mungkin bisa dibantu untuk para petani yang ada di Simelu, baik petani padi yang saat ini di bulan 7 ini sudah bergerak, yaitu kegiatan Kumasa Sebel dan untuk kegiatan perkebunan sawit. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kunjungan para kepala desa yang ada di Simelu dalam gabungan Abdesi Kabupaten Simelu dalam rangka silaturahmi, kemudian menyerahkan beberapa proposal untuk pembangunan di desa masing-masing.
kemudian terkait dengan masalah polemik gaji kepala desa yang sering terhambat selama ini, mungkin karena faktor keuangan atau fiskal daerah yang tidak mencukupi. Nah, itu saya menyambut baik kegiatan ini. Ini merupakan alat perekat kita pemersatu, dan saya tetap komitmen akan membantu desa-desa ini supaya bisa mengelola lebih mandiri lagi. Ada beberapa program yang ingin kita coba lakukan di 2027. Pertama masalah perkebunan sawit, kemudian masalah penanaman jagung sebagai tanaman selah, sehingga desa bisa memiliki keuangan yang cukup, tidak hanya berpegang pada satu tanaman saja monokultur, tapi bisa bersifat polikultur nantinya. Kepala desa ini dihadapkan dua masalah yang serius. Pertama kebutuhan pupuk, yang kedua masalah dana anggaran. Karena ada faktor efisiensi yang terpotong, sehingga banyak kepala desa tidak mampu menembus pupuk subsidi. Setelah kami lakukan komunikasi langsung dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Semelu, Pak Kasirman, yang menyampaikan bahwasannya pupuk yang ada itu hanya berlaku pupuk subsidi, sementara pupuk yang lain tidak ada di Kabupaten Semelu. Nah, ini kita mencoba melakukan terobosan secepatnya, bagaimana masalah musim tanam yang sudah mulai bergerak ini paling tidak adalah solusi untuk kepentingan pupuk ini. Harapan saya kepada kepala desa supaya lebih berinovasi lagi. Ayo sama-sama kita bangun masyarakat kita, agar masyarakat kita ini jangan yang tidak ada kerja, harus bekerja untuk membangun, baik dari segi politis maupun dari segi kebersamaan. DPR Aceh, saya sebagai DPR Aceh berkolaborasi dengan kepala-kepala desa yang ada, kita bangun Semelu ke depannya. Satu tantangan kita dengan adanya perwakilan kita yang ada di Aceh tentu lebih memudahkan untuk kita melakukan lobby-lobby dan anggaran yang akan diberikan untuk Kabupaten Semelu. Harapan saya sekali lagi, ayo kita konsistenlah dan komitmen kita bangun Semelu untuk masa yang lebih baik lagi.